Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu antilkum jannati uristimuha bima kuntum ta'malun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membacakan satu ayat yang jadikan pedoman kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari, tentang dunia ini hanya sekedar ujian semata. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya untuk menguji manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang menginginkan kebahagiaan di dunia ini. Jadi semua orang yang di dunia ini pasti ingin bahagia, tapi cara bahagia itu yang nggak tahu. Lah supaya kita ini tahu cara bahagia hidup dunia dan akhirat, maka kita harus merujuk kepada apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan manusia itu lupa bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Orang-orang yang lupa itu punya prinsip bahwa kalau ingin hidup bahagia itu harus kerja keras, harus senantiasa siang malam bekerja sehingga hidupnya bahagia. Tetapi semua itu adalah pemikiran-pemikiran yang keliru, karena tidak sesuai yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul alaihissalam, bahkan nabi yang terakhir yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya telah memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi kita ini dikirim di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak bingung. Di dunia itu untuk apa toh? Lah supaya ini kita tidak bingung hidup di dunia ini, tidak dalam kebingungan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan guru yang paling mulia, yaitu para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul itu jumlahnya enggak sedikit, Pak. Nabi 24.000 itu mengajarkan tentang kehidupan dunia akhirat. Rasul sebanyak 13.000 itu guru yang Allah turunkan kepada manusia agar tidak kebingungan hidup di dunia ini. Tetapi yang tercantum di dalam Al-Quran 25 nabi. Itu ternyata banyak nabi dan rasul itu. Nah, kita kan baru tahu kan, kalau kita enggak belajar maka kita dalam kebingungan hadirin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama, yang utama supaya manusia itu bahagia di dunia dan akhirat adalah apabila manusia itu punya hubungan yang baik. Jadi kalau jenengan itu ingin bahagia dunia akhirat, ya harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu ta'ala yang memiliki dunia ini dan yang memiliki negeri akhirat yang akan kita huni yang selama-lamanya. Loh ini loh. Jadi kita ini harus memperbaiki. Caranya ya kita duduk bersama ini, sholat senantiasa berjamaah. Kalau tidak diberi nutrisi hati kita ini, sholat subuh ini ya lebih baik enak tidur daripada masih gelap-gelap kok menuju masjid. Nah ini orang yang nggak tahu caranya bahagia, karena ada orang yang mengatakan orang yang rajin sholat dengan orang yang nggak pernah sholat hidup di dunianya itu ya tetap enak yang nggak sholat. Contohnya orang terkaya di Indonesia 5 orang itu semuanya adalah orang yang nggak pernah sholat. Karena apa? Karena dia tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Tunggal, yaitu orang yang di luar Islam. Semuanya orang kaya itu. Karena sholat bukan menjadikan orang kaya, tetapi menjadikan orang hidupnya damai dan tentram. Sakit dipahami nggih? Jadi kalau orang itu banyak hartanya belum tentu
dia itu bahagia dan betul-betul kaya, justru dia itu orang miskin. Kenapa? Hartanya banyak tetapi masih terus mencari dunia. Itu namanya orang miskin. Betul mboten? Wong wis hartae banyak kok nyambut gawe lali karo sing gawe urip. Nah niku lho, iku jenenge wong miskin. Lah sing orang kaya sesungguhnya itu ya walaupun tidak punya apa-apa secara fisik, tapi hidupnya tentrem, ayem karena ada Allah di dalam hatinya. Saya seperti ini Allah yang buat, kaya miskin Allah yang buat. Ini hanya sekedar ujian. Itu tadilah bahwa dunia ini hanya sekedar ujian. Jadi cara memperbaiki kehidupan ini harus dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Siapa yang ingin kebahagiaan dunia tanpa hubungan baik dengan Allah pencipta dunia, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti dia akan gagal. Siapa yang ingin kebahagiaan akhirat nanti tanpa ada hubungan baik dengan penguasa akhirat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pasti dia akan menyesal. Jadi orang-orang yang tidak ada hubungan baik dengan Allah, tiap hari tidak memperbaiki hubungan baik dengan Allah, dia akan menyesal. Semuanya tidak akan berhasil tanpa pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kutip dari sebuah ayat Al-Quran, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa, maknanya yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang benar, kehidupannya siang dan malam taat kepada Allah, pasti Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari segala masalah. Jadi kalau kita ini ingin keluar dari segala masalah, kuncinya adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan masalah. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang yang takwa itu juga mempunyai banyak masalah. Itulah ayat Al-Quran menyebutkan bahwasanya hidup di dunia ini banyak masalah dan penuh dengan masalah. Dari setiap masalah itu akan hilang dengan sendirinya, akan dihilangkan oleh yang membuat masalah, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Allah, yaitu dengan jalan takwa. Takwa itu ya seperti yang sering kita dengar, memperbaiki amalan. Yang semula itu sholatnya di rumah, hijrahnya ke masjid, itulah namanya jihad. Jihad yang sesungguhnya pada zaman ini adalah memperbaiki amalan. Saged dipahami nggih Pak nggih? Mboten kok ngebom kanan kiri. Wong dijak salat gak gelem pateni dibom. Itu adalah orang-orang yang tidak belajar agama, belajarnya hanya doktrin semata. Tetapi agama Islam adalah menyayangi seluruh makhluk. Wong kita itu ada semut saja, kalau lewat kita biarkan dulu biar lewat. Kasih sayang Islam itu terhadap seluruh makhluk, walaupun tetangga kita itu non Islam, ya kita harus sayangi, kita bantu kesulitannya. Tetapi di dalam agama lakum dinukum wali hati. Itulah Islam mengajarkan kasih sayang terhadap semua orang. Jadi intinya Allah katakan wal akibatu lil muttaqin. Masalah itu akan selesai bila kita senantiasa berhubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu ayat. Besok kita lanjutkan lagi tentang cara bahagia yang hakiki, cara bahagia menurut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan satu ayat ini bisa memperbaiki cara hidup kita supaya bahagia dunia akhirat, yaitu dengan cara memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Keyakinannya hanya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Demikian jemaah, mudah-mudahan manfaat. Satu ayat ini bisa kita jadikan renungan untuk bisa memperbaiki amalan tiap hari makin meningkat, bukan makin merosot.
Mudah-mudahan Allah bimbing kita, tolong kita, sehingga kita senantiasa menggunakan umur sehat kita untuk mentaati perintah Allah dengan jalan ibadah, sehingga kita akan mendapatkan takwa yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.